Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsel Ardiansyah dari kelas 4IA01. Hari ini saya akan menjelaskan tentang project yang kami buat. Oke, langsung saja masuk ke kodenya. Di sini terdapat HTML yang versi 5, lalu terusnya terdapat head yang berisi title dengan nama title, RS, lalu link ini untuk menghubungkan antara HTML dengan CSS. Lalu di sini ada body. Di body terdapat class format underscore kontak. Lalu terdapat kelas judul. Lalu di sini terdapat aset, itu berisi gambar logo dengan lebar dan tinggi 300 kali 100. Dengan kelas center ini untuk menentukan sisi yang berada di tengah. Lalu terdapat class field. Lalu ada input type text. Lalu di sini terdapat label dengan nama email address. Lalu di bawahnya terdapat class field lagi. Lalu terdapat input dengan type password dengan nama label password. Lalu di bawahnya terdapat kelas format underscore bawah. Lalu di bawahnya ada kelas checkbox untuk menampilkan checkbox yang nanti akan saya perlihatkan pada website. Di sini terdapat label remember me, itu untuk nanti yang akan saya perlihatkan pada website. Lalu di sini terdapat kelas link underscore lupa password. Lalu dia akan menghubungkan kepada lupa password underscore page.html yang terdapat pada gambar di sini dengan nama forgot password. Lalu di sini terdapat class field dengan input yang bertipe button. Nah, lalu di sini terdapat value login dan di sini terdapat fungsi on click validate login, di mana ini akan merujuk pada fungsi yang ada di bawah sini. Script ini function validate login ini untuk memvalidasi apakah loginnya itu sudah terisi semua atau belum. Nah, di sini dengan get element by ID, di sini email, password, dicek apakah sudah terisi atau belum. Jika sudah, maka akan melanjutkan untuk menghubungkan kepada http ujian. Ini nama file yang ada pada htdocs. Jika belum terisi, maka akan menampilkan pesan alert yang ada di gambar. Lalu di sini terdapat file database.php. Nah, di sini untuk mengubah database-nya dapat dilihat pada database. Nah, untuk menggantinya kita ganti pada di sini, diganti dengan nama database yang telah dibuat. Untuk contoh di sini kami membuat dengan nama database underscore obat. Nah, lalu di sini terdapat file fungsi.php. Di sini terdapat extend CI model, ini adalah untuk mengambil library dari code igniter model. Nah, lalu di sini terdapat fungsi read. Nah, di sini fungsi read ini untuk membaca database yang ada pada post yang akan ditampilkan pada website. Nah, di sini terdapat fungsi create. Ini fungsi create digunakan untuk membuat data baru pada database melalui website. Lalu di sini terdapat fungsi update. Fungsi update ini untuk mengupdate data yang ada pada database melalui website. Di sini terdapat where update, ini untuk melakukan update. Where itu untuk mencari ID-nya. Nah, lalu dilakukan fungsi update. Lalu di sini terdapat function delete. Di function delete terdapat sama where itu untuk mencari datanya, data yang keberapa yang ingin dihapus. Lalu terdapat fungsi delete. Nah, lalu di sini terdapat fungsi delete all untuk menghapus keseluruhan tabel yang ada pada database. Dengan empty table langsung menghapus semua database. Lalu di sini terdapat file create.php. Ini digunakan untuk fungsi button create yang ada pada website. Dengan di sini terdapat untuk memvalidasi error atau tidak. Nah, jika error maka akan menampilkan pesan error. Lalu di sini terdapat style dengan nama kelas format warna, di mana ini terdapat untuk background image-nya ini berwarna linear gradient dengan warna
ungu dan biru. Lalu sini terdapat color white, ini untuk tulisan teksnya berwarna putih. Nah, di sini terdapat form action, site URL, ini welcome create, ini pada website nanti akan menampilkan fungsi create. Nah, di sini itu akan memvalidasi. Untuk validasinya ada di bagian bawah sini. Ini memvalidasi jika pengguna memasukkan gambar yang kosong. Nah, dia akan menampilkan pesan alert yang ada pada video di depan. Nah, lalu untuk bagian ini untuk tempat untuk mengisi deskripsi, yang di sini untuk tempat mengisi nama obatnya. Lalu di sini untuk select file, ini terdapat fungsi di mana pengguna bisa dapat memasukkan gambar. Nah, lalu di sini terdapat button type submit dengan kelas button. Di sini format warna seperti yang di atas tadi dengan formatnya. Lalu di sini terdapat namanya itu create, nama buttonnya. Nah, lalu di sini terdapat button kembali dengan sama warnanya juga seperti tadi, linear gradient dengan warna ungu dan warna biru dengan warna tulisan putih. Nah, lalu di sini terdapat file footer.php. Di sini itu file footer.php digunakan untuk footer pada website. Nah, di sini terdapat kelas page footer dengan background sama seperti yang tadi, linear gradient dengan warna ungu dan juga biru. Nah, lalu sini terdapat tulisan copyright, di sini date, ini hanya tahun, yaitu hanya year atau tahun, dengan tulisan rumah sakit suka sembuh. Nah, lalu di sini terdapat bodinya itu hanya menampilkan body kecil pada bagian bawah footer. Nah, lalu di sini terdapat header.php. Di sini itu terdapat title, di sini sistem multimedia untuk judul websitenya dikarenakan ujian sistem multimedia. Dengan background ini sama seperti sebelumnya juga, yaitu linear gradient dengan perpaduan warna antara ungu dan warna biru. Lalu untuk color white, ini untuk warna teks hanya akan berwarna putih. Sini juga untuk center, jadi dia tidak akan berubah-ubah kalau di zoom out dan zoom in. Nah, sini terdapat navbar fixed, ini digunakan untuk sama seperti tadi untuk supaya tidak berubah-ubah jika di zoom out dan zoom in. Nah, lalu di sini terdapat button login, di mana jika pengguna menekan logo login, maka dia akan masuk ke bagian login page.html. Begitu juga dengan button logout, akan masuk ke login.page. Nah, lalu di sini terdapat satu button lagi, yaitu button create. Nah, di button create ini terdapat langsung masuk ke fungsi create yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu di sini terdapat format _login.css. Di sini terdapat add import URL http fonts.google, ini untuk menginput font yang terdapat pada Google dengan font yang bernama Poppins yang bertipe sans serif. Di sini terdapat marginnya 0, padding 0, box sizingnya border box. Lalu di sini terdapat HTML body, ini untuk membuat background belakang dengan display grid tinggi dan lebar 100%. Lalu menempatkannya pada posisi tengah. Lalu backgroundnya ini terdapat linear gradient dengan warna ungu dan biru. Lalu di sini terdapat selection dengan background warna biru, ini untuk menseleksi nanti tulisan yang akan diseleksi akan berubah menjadi warna biru. Lalu ini adalah format _kotak. Ini untuk format kotak dengan lebar 380 px atau pixel. Lalu backgroundnya putih, border radius 15 px, box shadow-nya dapat dilihat pada gambar dengan warna hitam. Lalu ada format kotak
dot judul ini penggabungan antara format kotak dan judul dengan text align center, background hitam, border radius 15 kali 15, lalu 00. Lalu format kotak form ini terdapat padding 10 px, 30, 50 dan 30. Lalu ada kotak underscore format underscore kotak form dot field, ini penggabungan antara dua kelas dengan tinggi 50 px dan lebar 100%. Dengan margin atas itu yang berisi 20 px, posisinya relatif. Terus ini terdapat kotak form field input dengan lebar 100%, tinggi 100%, dengan outline tidak ada. Font size 17. Untuk fontnya tadi yang dapat dilihat di atas itu menggunakan Poppins yang diimport dari Google. Lalu sini terdapat format underscore kotak form dot field input sama dengan fokus, ini untuk membuat animasi ketika dipencet maka akan menjadi fokus. Lalu format underscore kotak form field label, ini digunakan pada label untuk mengatur posisi menjadi absolut atau tetap dengan tinggi 50%. Lalu ada left 20 px, warnanya di sini menggunakan abu-abu. Lalu font weight-nya ada 400. Lalu font size-nya 17, pointer event-nya tidak ada. Lalu transform-nya itu translate y, untuk mengubah y-nya jadi min 50%. Lalu sini terdapat form field dot field input focus, lalu di bawahnya valid dengan ini untuk melihat apakah jika valid maka akan terjadi fokus, animasi fokus. Jika terpencet maka akan menampilkan animasi fokus. Lalu ada form dot format bawah, sini terdapat display-nya itu flex dengan tinggi dan lebar 100% dan 50 px. Lalu font size-nya 16 dengan sisinya di center. Lalu ada format underscore bawah dot checkbox, ini untuk checkbox dengan display flex, align di tengah, justify untuk ke tengah. Lalu ada format underscore bawah input, ini dengan lebar dan tinggi 15 px dengan background yang berwarna merah. Lalu sini ada format underscore bawah label, sini warnanya ada hitam, user select-nya tidak ada, padding left-nya 5 px. Lalu untuk format underscore bawah dot link lupa password, ini color-nya diisi kosong untuk animasi yang nanti akan saya beritahu pada website. Lalu terdapat form dot field input, yaitu colornya putih, bordernya 0, lalu padding 0, lalu margin atasnya ada minus 10, font size nya itu 20, font weight-nya itu 500, kursornya pointer dengan background-nya linear gradient juga. Ini untuk membuat button input. Lalu sama di bawahnya juga untuk membuat button input, jika dipencet maka akan berubah skalanya menjadi 0,95. Lalu sini terdapat form lupa password, ini untuk membuat animasi jika mouse berada pada atas lupa password maka akan menampilkan underline. Nah, lalu di sini terdapat web view dari projectnya. Di sini terdapat form login, di mana ini terdapat pada kode login underscore page. Nah, sini dapat dilihat ada value email address dan password. Lalu sini ada checkbox untuk remember me dan link forgot password. Dan sini ada
button submit untuk login. Nah, lalu sini email address. Nah, jika diklik dia akan memunculkan animasi seperti penjelasan saya di kode sebelumnya. Nah, lalu jika pengguna memilih login tanpa mengisikan, maka akan muncul alert seperti yang ada pada gambar di depan. Nah, jadi ini harus terisi. Jika diisi dengan email address dan password, maka akan masuk ke tampilan halaman utama. Untuk password dan emailnya itu maksud saya bebas memakai apa saja karena belum terdapat database email dan password. Nah, lalu di sini halaman utama. Ini bisa create, bisa delete all, dan bisa view. Untuk pertama saya mungkin akan mencoba untuk meng-create. Nah, sini saya ketik create. Sini nama obatnya saya sudah ambil tadi data dari internet dengan nama obat codeine. Nah, ini saya kopas saja supaya lebih tepat. Dan gambarnya sudah saya download di bagian sini saya sudah download. Akan saya masukkan. Nah, jika saya menekan button create, maka dia akan meng-create. Nah, ini dia yang tadi saya create. Sudah masuk. Coba kita lihat pada database. Sambil menunggu login, saya ingin mencoba fitur update. Di sini saya menekan update dan ini saya kasih nama update dan ini saya nama update. Nah, sini saya sebelumnya saya sudah menjelaskan pada kode jika user tidak memasukkan gambar, maka dia akan menampilkan pesan error dapat dilihat. Nah, di sini ada pesan error pada video di depan. Jadi harus memasukkan gambar. Saya akan masukkan gambar yang sama. Mungkin yang beda supaya menjadi perbedaan. Nah, lalu saya submit. Nah, sini sudah terdapat gambar yang berbeda dengan update. Nah, lalu kita lihat pada database. Di database ini saya beri nama database obat. Nah, di sini di bagian sini sudah terdapat ada 9 dan ini ada 9 juga sama. Nah, sini coba akan saya hapus, delete. Dia akan menampilkan pesan alert. Kalau kita hapus, oke, dan dia akan terhapus. Dan untuk melihat yang di sini, kita coba refresh. Nah, data yang tadi sudah terhapus. Nah, untuk delete all, maka akan menghapus semua. Cuman sebelum masuk ke delete all, saya ingin melihat fungsi lain apakah bekerja. Seperti logout, dia akan masuk ke bagian login lagi. Nah, di sini kita isi passwordnya apa saja bisa. Karena penjelasan saya sebelumnya. Nah, lalu sini akan saya delete all. Nah, dia akan terdelete semua. Pada database juga akan terdelete semua. Nah, seperti itu. Ya, mungkin segitu saja yang saya dapat jelaskan pada kode dan website yang project kami buat. Jika ada salah kata dan ada sesuatu yang menyinggung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.